Hasnaini. Assalamualaikum, hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Pak, hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan, atau mungkin sudah terjadi, yaitu dari Hasnaini, di mana pelaku utamanya adalah, kita sebut saja HA, Ketua KPU RI. Bagaimana Bu Hasnaini? Apa kabar? Didampingi Mbak Iksan? Ya. Agak maju dikit, Pak. Gimana Bu Hasnaini? Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari dan kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara Bapak. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan ya, saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang, kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Pak? Bisa dibuktikan. Buktinya cukup kuat. Apakah pantas perilaku seorang ketua KPU itu melaksanakan atau? Mekanisme bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa diloloskan. Termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap 1. Terus menurut saudara? Pada itu artinya gini ini pada waktu tahap 1 memang berarti yang bekerja itu bukan partainya Bu Hasnaini kan? Bu Hasnaini hanya menerima bersih saja. Betul. Berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua. Betul. Di bawah perintah Ketua KPU dan kawan-kawannya. Jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah Ganjar dan Jokowi. Anda yakin ini? Bukan? Itu statement dari dia, saya tidak tahu. Dari siapa? Dari statementnya Pak Hasyim Asyari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan. Tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu, saya tidak tahu. Ya, pasti ada bukti fakta. Ya. Ini kan pileg dengan pilpres itu kan bersamaan. Artinya tadi Ibu Hasnaini ini sebagai indikasi dan bukti yang nggak mungkin dia bisa pungkiri bahwa partainya Ibu Hasnaini ini di tahap Hasnaini ya. Hasnaini di tahap pertama Partai Republik 1 ini. Partai Republik 1 itu kan lolos. Padahal yang bekerja itu menunjukkan yang tidak boleh dilakukan yang bekerja itu ada sangat. Berarti jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol itu mereka juga mengerjakan semuanya. Dengan menggunakan yang tadi kecurangan pemilu itu menggunakan sistem IT. Oke, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan Nika sebagai anggota KPU sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu, keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di-backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang. Benarkah pengakuan Hasyim Asyari itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para hadirin, tadi saya putarkan rekaman pengakuan dari Hasnaini terhadap apa yang menimpa beliau yang mengaku sebagai korban dari ketua KPU saat ini, yaitu Hasyim Asyari.
berita ini cukup menggoncangkan ya, menggemparkan. Ini adalah skandal, saya pikir ini adalah skandal kedua yang terjadi di Republik ini yang menimpa pejabat publik. Sebelumnya ada Pak Ferdi Sambo yang menghebohkan Indonesia bahkan sampai ke internasional dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J atau Brigadir Joshua Huta Barat. Langsung saja saya bacakan berita terkait dengan skandal ketua KPU ini. Kali ini saya kutip dari suara.com ya. Dengan judul Gempar Pengakuan Skandal Asusila Hasnaini Muin si wanita emas dengan ketua KPU. Gratifikasi seks di kantor hingga hotel. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil dari Hasnaini Muin. Masih saya kutip dari suara.com. Entah sejak kapan dan bagaimana mulanya sosok perempuan bernama lengkap Misha Hasnaini Muin biasa dikenal dengan sebutan wanita emas. Yang jelas perempuan kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan itu adalah putri dari politisi PDIP Max Muin. Dirunut dari berbagai sumber, ia sudah malang melintang di dunia politik maupun bekerja di beberapa perusahaan. Hasnaini Muin tercatat pernah menjadi wakil ketua Himpunan Pengusaha Muda Kosgoro periode 2005-2006. Di tahun 2008 ia juga pernah menjadi wakil bendahara umum Partai Hanura. Di tahun berikutnya ia menjadi ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan. Sekali lagi saya ulangi, di tahun 2008 ia juga pernah menjadi wakil bendahara umum Partai Hanura. Di tahun berikutnya ia menjadi ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan. Di ranah perusahaan, Hasnaini Muin pernah bekerja menjadi pegawai di PT Prajna Graha Asri Realty, CV Total Teknik PT Tlinet Internusa, investor penyewaan BTS, dan menjadi komisaris di PT Misi Mulia Production House. Tak hanya di situ, Hasnaini juga pernah menjadi pegawai di PT Misi Mulia Metrikal, kontraktor sipil, mekanikal, dan elektrikal, dan menjadi komisaris PT Misi Mulia Petronusa. Selain di politik dan perusahaan, Hasnaini juga sempat terjun di dunia keartisan. Ia pernah terlibat dalam dunia sinetron serta jadi bintang iklan televisi Sharp pada 2010. Adapun sinetron yang pernah ia bintangi yaitu berjudul Saras 008 dan Jin dan Jun. Di dunia sinetron, Hasnaini menggunakan nama Misha S. Muin. Hasnaini juga pernah tergabung dalam Partai Demokrat, selanjutnya masuk di PDIP. Kemudian ia memutuskan untuk mendirikan partai politiknya sendiri. Mengutip terkini.id, media partner suara.com, partai politik yang didirikannya itu adalah Partai Emas. Hasnaini Muin pun menjadi ketua umum dari partai politik tersebut. Musyawarah pendirian Partai Emas era Masyarakat Sejahtera digelar di Kemang Timur, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 11 Juli 2020 yang lalu. Dari sini sejumlah media yang latah mulai menyebutnya dengan julukan wanita emas meski sejatinya bisa dibilang ia belum pernah menelurkan karya emas. Selanjutnya, Hasnaini jadi tersangka korupsi. Hasnaini si wanita emas tak sekali ini bikin gempar. Ia sebelumnya sempat viral karena histeris berteriak saat hendak ditangkap jaksa. Ia memakai kursi roda lengkap dengan infus di tangan. Akan tetapi dokter kejaksaan yang memeriksanya menyatakan dia sehat dan kemudian tetap ditahan. Sebelum ditangkap oleh Kejaksaan Agung, si wanita emas ditetapkan sebagai tersangka dari tindak korupsi waskita beton. Penetapan tersangka itu atas perkara dugaan korupsi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast
pada 2016-2020. Beberapa bulan masuk tahanan, sekarang namanya muncul lagi. Ini inti dari beritanya, yaitu laporkan Ketua KPU ke DKPP terkait asusila. Terkini adalah pengakuan si wanita emas yang bikin heboh. Ia mengaku dilecehkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini tidak menyebut inisial ini, tapi langsung menyebut namanya. Buntut pengakuan itu, Hasyim Asy'ari ia laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Lantas bagaimana duduk perkaranya? Begini ceritanya. Bermula dari sebuah video wawancara antara dirinya dengan Farhad Abbas. Ya, Farhad Abbas selama ini dikenal sebagai pengacara kondang yang akrab dengan kalangan artis. Ia juga tercatat sebagai ketua umum Partai Pandai yang tidak lolos verifikasi KPU. Dalam video itu, Hasnaini mengungkapkan soal skandal seks antara dirinya dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Menurut dia, Hasyim Asy'ari meminta gratifikasi seksual dari Hasnaini sebagai imbalan untuk meloloskan partai besutan Hasnaini, yakni Partai Republik 1 sebagai peserta pemilu 2024. Hasnaini juga menunjuk Farhad Abbas sebagai penasihat hukumnya. Menurut versi Hasnaini, partainya akan diloloskan sebagai peserta pemilu 2024. Dan bahkan masih ditambahi iming-iming lagi akan lolos parliamentary threshold. Sebagai upah dari janji-janji itu, Hasyim Asy'ari disebut meminta imbalan gratifikasi seksual. Menurut Hasnaini, gratifikasi itu dituruti dan terjadi hubungan di kantor maupun di sebuah hotel. Bukan itu saja, Hasnaini juga bercerita bahwa Hasyim Asy'ari mengungkapkan skenario rahasia bahwa KPU akan mendesain hasil Pilpres untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya, Hasnaini akan melapor ke polisi dan atas dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Hasyim Asy'ari akan dilaporkan ke DKPP. Hasnaini melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas, melaporkan Hasyim Asy'ari pada Kamis 22 Desember 2022 dengan nomor DKPP 01-22 SET-02-12-202. Laporan itu diajukan bersama dengan bukti-bukti dugaan pelecehan tersebut. Adapun bukti-bukti itu, kata Farhad Abbas, meliputi chat pesan WhatsApp, pengakuan testimoni dalam bentuk video, serta foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta dan kebersamaan keduanya. Hasnaini dalam video viral itu juga membenarkan jika dirinya memiliki bukti-bukti tersebut. Lebih lanjut, ia mengaku partainya sempat dijanjikan akan diloloskan oleh Hasyim Asy'ari. Namun hal itu tidak ditepati. Saya tak bisa berkata apa-apa, kita buktikan saja nanti dengan fakta-fakta dan bukti yang ada. Termasuk bukti chatting antara saya dengan bapaknya, Hasyim Asy'ari. Bukti cukup kuat, katanya. Ada iming-iming untuk meloloskan partai saya dan saya sedih dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara, sambungnya. Selanjutnya, pelecehan terjadi beberapa kali. Ini inti beritanya. Farhad menyebut dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Hasyim Asy'ari kepada kliennya terjadi beberapa kali dalam 7 hari. Kebanyakan dilakukan di bulan Agustus tahun ini dan sisanya pada bulan September. Adapun detailnya pada 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, dan 27 Agustus 2022. Kemudian pelecehan juga diduga terjadi pada 2 September 2022 di 5 tempat berbeda. Lokasinya sendiri di hotel dan ruang kerja, namun rinciannya tidak disebutkan. Jadi itu ya pemirsa, ini merupakan sebuah berita besar dan sangat menghebohkan. Dan saya pikir harus segera diklarifikasi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari agar berita ini tidak mendelegitimasi KPU sebagai instrumen negara. Sebab
dalam hal ini si Hasnaini sudah tidak menyebutkan inisial lagi, akan tetapi secara gamblang, secara vulgar beliau menyebutkan nama ketua KPU yaitu Hasyim Asy'ari. Maka dari itu saya pikir KPU sebagai instrumen negara harus benar-benar menjernihkan, harus benar-benar menangkal, mengcounter berita ini bahwa apa yang dituduhkan oleh Hasnaini ini tidak benar adanya. Harus benar-benar diklarifikasi sebab KPU sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan, boleh dibilang sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum atau pilpres, pileg dan pemilihan dan pilkada, itu saya pikir harus integritasnya itu harus benar-benar dijaga, marwahnya harus benar-benar dijaga, jangan sampai berita ini menjadi bias dan harus segera mendapat respon dari ketua KPU selaku yang tertuduh dalam kondisi ini. Mungkin pemirsa penasaran siapakah Hasyim Asy'ari ini. Saya akan sedikit membacakan profil beliau. Nama lengkapnya Hasyim Asy'ari SH MSI PhD. Lahir 3 Maret 1972, adalah seorang dosen yang menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masa bakti 2022-2027. Informasi pribadi: lahir 3 Maret 1972, usia beliau pada saat ini yaitu 50 tahun. Alamat Pati, Jawa Tengah, kebangsaan Indonesia. Istri Dr. Siti Mutmainah SE MSI AK CA. Anak, beliau punya anak 3. Alma mater Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Malaya. Wow, luar biasa. Riwayat pekerjaan: anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilantik pada 29 Agustus 2016. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah 2003-2008. Dosen pada bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Undip, Semarang sejak 1998 sampai 2016. Dosen pada program studi doktor ilmu sosial, konsentrasi kajian ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang sejak 2013 sampai sekarang. Dosen pada program doktor ilmu kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia, Lemdiklat Polri, Jakarta, dalam mata kuliah Analisis Strategi Keamanan sejak 2016. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilantik pada 12 April 2022. Riwayat pendidikan: PhD, Doctor of Philosophy, dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Science, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Menulis disertasi Konsolidasi Menuju Demokrasi, kajian tentang perubahan konstitusi dan pilihan raya 2004 di Indonesia, lulus 2012. Luar biasa. Magister Science MSc dalam bidang ilmu politik, program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Menulis tesis Demokratisasi melalui Civil Society, studi tentang peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Indonesia YLBHI dalam pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996, lulus 98. Sarjana Hukum yaitu SH, jurusan Hukum Tata Negara atau HTN, spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD, Purwokerto. Menulis skripsi pemberedelan pers, studi terhadap pembatalan SIUPP sebagai bentuk pembatasan kebebasan pers, lulus 1995. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto 9195. Sekolah Menengah Atas SMN 1 Kudus, jurusan Fisika,
A1 1988-1991. Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 1 Kudus 1985-1998. Madrasah Diniyah Assalam Panjunan Wetan Kudus 1979-1988. Sekolah Dasar Negeri SDN Panjunan Kudus 1979-1985. Itu riwayat pendidikan beliau beserta karir. Sekarang pengalaman organisasi. Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Satkorwil Bansar Jawa Tengah Semarang 2014-2018. Oh, beliau ternyata seorang Nahdien ini. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Bidang Demokrasi dan Pemilu Jakarta 2012-2017. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Jawa Tengah 2010-2014. Selanjutnya, Wakil Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, Lazis, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Provinsi Jawa Tengah 2019-2014. Sekretaris Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majelis Ulama Indonesia. Wah, luar biasa, beliau ternyata pernah jadi anggota MUI ini. Pengurus Daerah Jawa Tengah, Semarang 2001-2006. Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Parlemen Kabupaten Kudus 1999-2003. Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Pemilu 1999 Kabupaten Kudus 1998-1999. Koordinator Divisi Pers dan Advokasi Masyarakat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, anggota PMII juga, Cabang Purwokerto 1994-1995. Selanjutnya, Koordinator Lembaga Kajian Hukum dan Sosial LKHS Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto 1994-1995. Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNSUD Purwokerto 1993-1994. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa BPM Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto 1991-1992. Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Jawa Tengah 1989. Ketua Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS SMAN 1 Kudus 1989-1990. Terakhir, Ketua Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS SMPN 1 Kudus 1986-1987. Luar biasa, profil beliau sangat mentereng. Wajar beliau bisa terpilih sebagai ketua KPU saat ini. Karena seperti yang disampaikan Hasnai dalam cuplikan rekaman yang saya putar di awal, bahwa menjadi ketua KPU itu tidak sembarang. Itulah jabatan yang sangat prestisius ya, saya pikir. Harus memiliki kemampuan lobby yang luar biasa, ya. Harus memiliki modal kapital sosial maupun kapital dan lain sebagainya, sehingga bisa terpilih sebagai ketua KPU. Harus dekat dengan partai politik seperti yang disampaikan oleh Hasnani tadi. Ya, akan tapi sangat disayangkan dengan pemberitaan ini paling tidak akan membuat beliau tidak tenang lah dengan pemberitaan ini, karena ini menyangkut nama baik keluarga, integritas beliau sebagai pribadi juga itu sangat terpengaruh dengan berita ini. Dan saya berharap berita ini tidak benar, ya. Saya berharap berita ini tidak benar, harus disangka, beliau harus muncul ke publik, tidak hanya membalas melalui chat WA seperti yang disampaikan itu, bahwa sedang mengikuti perkembangan melalui pelaporan di DKPP. Saya pikir tidak cukup dengan itu. Beliau harus muncul di publik, meyakinkan kepada publik bahwa apa yang disampaikan Hasnani itu adalah fitnah, ya. Untuk di samping itu nama baik keluarga beliau juga pasti akan terguncang dengan isu seperti ini, karena kalau sudah menyangkut isu seksual, itu adalah tidak ada kasus yang lebih hina, tidak ada kasus yang lebih tidak ada kasus yang lebih merusak moral selain kasus tersebut, saya pikir. Sekali lagi, Pak Hasyim Asy'ari, Pak Dr. Hasyim Asy'ari atau Hasyim Asy'ari PhD harus muncul di hadapan publik,
untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan disampaikan oleh Hasnaini melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas. Ini bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.